Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Riset, Dr. Dito Anurogo, MSc, PhD, alumnus PhD dari International PhD Program in Cell Therapy and Regenerative Medicine, Taipei Medical University, Taiwan. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita bahas hal yang makin dekat dengan hidup kita sehari-hari, transformasi kesehatan digital. Kedengarannya berat, tapi sebenarnya ini tentang HP di tangan kamu dan kesehatan kamu sendiri. Pernah nggak sih chat dokter lewat aplikasi, daftar antrian rumah sakit melalui HP, dapat hasil lab lewat WhatsApp atau email, pakai smartwatch yang ngasih tahu detak jantung dan kualitas tidur? Kalau pernah salah satu saja, selamat. Kamu sudah ikut merasakan transformasi kesehatan digital. Apa sih transformasi kesehatan digital? Sederhananya begini. Dulu, kesehatan itu identik dengan harus datang fisik ke puskesmas atau rumah sakit. Sekarang, banyak layanan kesehatan yang pindah ikut tinggal di handphone, jam tangan pintar, dan komputer. Transformasi kesehatan digital adalah perubahan cara layanan kesehatan bekerja dari serba kertas dan tatap muka menjadi lebih terhubung, lebih cepat, lebih mudah dijangkau, pakai teknologi digital. Bukan berarti dokter diganti robot. Justru dokter plus teknologi bekerja sama supaya pelayanan lebih aman, rapi, dan tepat sasaran. Contoh konkret yang dekat dengan kita. Biar nggak abstrak, kita lihat contoh-contohnya. Telemedicine atau konsultasi online. Kamu bisa konsultasi dengan dokter lewat video call atau chat. Cocok untuk keluhan ringan, kontrol obat, atau tanya hasil pemeriksaan. Rekam medis elektronik. Dulu, semua pakai map kertas yang gampang hilang. Sekarang, data kamu, riwayat penyakit, obat, alergi, disimpan digital. Jadi, kalau kamu pindah dokter atau rumah sakit, datanya tetap nyambung. Aplikasi kesehatan di handphone, misalnya pengingat minum obat, catatan gula darah, tekanan darah, atau siklus menstruasi. Aplikasi konsultasi psikolog, nutrisi, atau olahraga. Wearable atau alat yang dipakai di tubuh, seperti smartwatch yang bisa mengukur detak jantung, menghitung langkah, memantau kualitas tidur. Nah, semua data ini bisa membantu kamu dan dokter memahami kebiasaan harian yang mempengaruhi kesehatan. Antrian dan pendaftaran online. Kamu daftar periksa lewat aplikasi, tinggal datang sesuai jadwal. Waktu tunggu lebih singkat, lebih tertib, lebih manusiawi. Apa manfaatnya buat kita? Pertama, akses lebih mudah. Orang di daerah jauh bisa tetap konsultasi ke dokter spesialis di kota besar tanpa harus selalu datang langsung. Kedua, lebih cepat dan praktis. Hasil lab bisa dikirim digital, resep bisa diakses
dari handphone, edukasi kesehatan bisa ditonton kapan saja. 3. Data lebih rapi, keputusan lebih tepat. Kalau data kesehatan kita tersimpan dengan baik, dokter bisa melihat pola berat badan, tekanan darah, kadar gula, frekuensi kontrol. Ini membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan personal. 4. Fokus bukan cuma mengobati, tapi juga mencegah. Dengan data yang terkumpul, pemerintah dan tenaga kesehatan bisa melihat pola penyakit di masyarakat dan membuat program pencegahan yang lebih tepat sasaran. Tapi, apakah semuanya indah? Ada tantangannya juga. Transformasi digital itu bukan sihir. Ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Kesenjangan akses atau digital gap. Tidak semua orang punya handphone canggih, kuota internet, atau paham cara pakai aplikasi. Kita harus ingat bahwa teknologi jangan sampai meninggalkan orang tua, masyarakat desa, atau kelompok rentan. Keamanan dan kerahasiaan data. Data kesehatan itu sangat sensitif. Kalau kebocoran, bisa disalahgunakan. Makanya penting, pakai aplikasi resmi dan terpercaya. Jangan sembarangan kirim foto KTP atau kartu BPJS ke orang yang tidak jelas. Jangan kasih kode OTP ke siapapun. Hoaks kesehatan. Di dunia digital, informasi menyebar lebih cepat dari virus. Salah informasi soal obat, vaksin, atau penyakit bisa sangat berbahaya. Makanya, kita butuh literasi digital kesehatan. Terbiasa cek ulang, bandingkan sumber, dan tanya tenaga kesehatan. Kecanduan gadget dan lupa manusia. Teknologi itu alat bantu, bukan pengganti. Walaupun konsultasi online itu praktis, tetap ada momen di mana kita harus diperiksa langsung oleh dokter. Lalu, peran kita sebagai masyarakat apa? Supaya transformasi kesehatan digital ini benar-benar menyehatkan, bukan malah merugikan, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi pengguna yang kritis, cek aplikasi ini resmi atau bukan, ada izin dari lembaga kesehatan atau pemerintah, ulasan penggunanya bagaimana, jaga kerahasiaan data pribadi, jangan upload kartu identitas, hasil lab, atau resep ke media sosial. Kalau konsultasi online, pastikan platformnya aman. Gunakan teknologi untuk memperkuat, bukan menggantikan. Hubungan dengan tenaga kesehatan. Telemedicine bagus untuk kontrol dan pertanyaan ringan. Tapi, kalau kamu merasakan nyeri hebat, sesak napas, pendarahan, gejala darurat lain, tetap harus ke fasilitas kesehatan secepatnya. Ikut menyebarkan informasi yang benar. Kalau dapat konten edukasi kesehatan yang bagus dan terpercaya, bantu sebarkan. Tapi kalau ragu, lebih baik tahan dulu daripada ikut menyebar hoaks. Dari penonton jadi pelaku. Transformasi kesehatan digital bukan cuma urusan pemerintah, rumah sakit, atau perusahaan teknologi. Ini juga tentang cara kamu menggunakan handphone,
cara kamu menyikapi informasi kesehatan, cara kamu melindungi data pribadi. Kalimat kuncinya sederhana. Teknologi itu netral. Yang membuatnya menyehatkan atau merusak adalah cara kita memakainya. Kalau kamu setuju bahwa kesehatan digital harus aman, adil, dan bermanfaat untuk semua, tulis di kolom komentar. Saya siap jadi pengguna kesehatan digital yang cerdas. Kalau kamu punya pengalaman pakai telemedicine, antrean online, atau aplikasi kesehatan, boleh cerita juga di komentar. Siapa tahu pengalamanmu bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa follow untuk konten edukasi kesehatan lainnya yang santai tapi berbasis ilmu. Sampai jumpa lagi sahabatku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.